Selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini saya mau berbagi sama teman-teman tentang hobi aku. Saya tuh memang bukan ahli, tapi saya punya kesenangan gitu aja ya. Anggap sebutnya kesenangan aja untuk refreshing, yaitu fotografi. Nih saya mau memperkenalkan gear aku atau perlengkapan fotografi aku yang biasa aku pakai. Dan ini tuh biasanya aku pakai untuk hunting foto-foto aja gitu, dan membuat video ya. Kalau konten uh, YouTube aku itu biasanya aku pakai dari kamera aja. Ya dari bukan kamera, maksudnya dari handphone aku aja. Aku pakainya handphone Huawei. Dan kalau untuk buat konten YouTube itu dari Huawei itu videonya bagus bagus banget, seperti yang bisa teman-teman lihat di uh, video aku ya. Itu sebagian aku pakai dari HP. Videonya bagus, cuman untuk fotonya nggak terlalu bagus ya kalau misalnya dari HP Huawei itu. Tapi yang bagusnya dari HP Huawei itu videonya aku suka banget. Nah, ini juga aku lagi memvideokan pakai HP dari Huawei. Jadi hari ini untuk mengisi waktu, aku rencananya nanti siang sih mau pergi mau makan. Teman aku ngajakin makan kapas sushi. Ayo, aku bilang sebenarnya aku juga lagi bosan gitu ya, diam aja gitu di dalam ruangan. Makanya ini aku sembari nunggu waktu buat nanti makan di kapas sushi dan mandi, aku mau buat konten uh, buat YouTube aku aja. Ini beberapa gear yang aku punya, yang aku pakai gitu untuk hunting foto selama di bukan selama di pokoknya selama inilah ya. Yang pertama kamera ini. Kameraku ini aku beli itu tahun 2012 deh kalau nggak salah. Pokoknya di awal-awal aku masuk CPNS itu, dulu teman aku tuh si Pandu ya, yang mengkompori atau misalnya mendorong aku beli HP itu, yaitu teman aku salah satunya Pandu. Nah ini dia, kayaknya kita sama dibeli beli apa beli kameranya itu. Ini kita beli di SLR nih, 60D ya, EOS 60D. Sebenarnya aku tuh tidak tahu sama sekali teknik dalam fotografi, tapi aku berkeinginan untuk membeli video karena aku yakin bahwa semakin kita banyak punya hobi fotografi itu semakin bagus. Walaupun misalnya tekniknya kita belum menguasai, tapi nanti bisa bisa di kalau teknik itu bisa dipelajari lah ya, belakangan sedikit demi sedikit seperti itu. Ini aku beli, ini tuh harganya itu dulu itu sekitar 8,5 jutaan lah ya. Ini dulu tuh 8,5 jutaan di nabung 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 terdapat rezeki dibeliin ini. Dan ini awet banget ya. Kalau misalnya aku tidak hunting, tidak main keluar, ini pasti akan disimpan aja gitu di boxnya. Tapi ini adalah, aku pengen pengen sih aku ganti kamera. Aku pengennya yang kayak touch screen seperti itu. Cuman ya sekarang sih aku mikirnya ya udahlah, kalau ini aja cukup, so what gitu beli yang lain. Tapi boleh kan kita maksudnya membeli yang lain, mungkin yang lebih bagus, lebih up to date. Ini tadi ya, ini kameranya aku pakai lensa ini, bukan lensa, beli kamera ini SLR ini 60D, Canon S60D 2012. Terus lensa pertama yang aku punya itu ini lensa kit, tapi sekarang itu ini lensa kit. Kayaknya ini lensa itu sudah agak rusak. Jadi kalau misalnya aku pakai kesini itu, dia cari fokusnya itu kayak udah susah gitu. Shutternya pas aku pijit itu kayak aku mau motret sesuatu udah agak macet. Sepertinya yang bermasalah di sini, karena ketika aku ganti dengan lensa yang lain, ini masih berfungsi. Jadi sebenarnya yang salah bukan di kameranya, tapi di lensanya. Ini mungkin udah, ya ini lensa kit kita yang 80 di 18 sampai 24 ya. 1855 ya. Ini pokoknya lensa kit aku sudah ya 1855 mm. Ini sudah perlu diganti. Ini lensa pertama aku. Lensa kedua aku adalah ini. Tarara. Ini lensa kedua aku. Ini lensa fix 50 mm. Ini aku suka banget ya dengan lensa fix ini. Dulu aku beli tuh harganya tuh aku masih inget 800.000. Ini lensa murah ajaib fix, tapi hasilnya itu bagus. Aku suka banget. Makanya kalau setiap kali aku hunting itu aku pasti pakainya yang 50
lensa fix 50 mm ini tuh adalah lensa 800.000, nggak nyampe 1 juta, murah banget, tapi hasilnya tuh sangat memuaskan bagi aku. Ini lensa fix 50 mm ini. Sayang tutupnya tuh hilangnya itu waktu aku lagi hiking di Monbotan. Aku masih ingat di waktu itu karena agak susah gitu ya medannya, dan aku pengen si kameranya aku masukin ke tas. Kameranya itu aku diselendangin. Kenapa? Karena agar mempermudah kalau ada misalnya view yang bagus aku bisa ngambil foto ya, tapi ternyata dampaknya ininya tuh hilang. Jadi mendingan kalau misalnya mau hiking gitu, masukin dulu, nanti kalau ada yang bagus keluarin lagi, dimasukin lagi, kayaknya itulah ya. Tapi kan biasanya kita pengen praktis gitu, ngapain dimasukin buka masuk ke tas, lebih baik kan kayaknya diselendengin aja ya. Tapi itu ternyata bukan hal yang bagus. Ini aku udah beli dan hilang lagi, kayaknya hilang kedua kalinya itu di Galau Yuzawa deh tutupnya ini. Tapi udahlah ya, nanti kita cari lagi nggak apa-apa. Ini lensa kedua aku, lensa fix 50 mm 800.000, dan ini sangat bagus sekali. Terus lensa yang ketiga aku itu ini ya, ini aku beli sebelum pergi ke Jepang. Aku beli lensa makro. Ini jenis lensa Canon Macro Lens EF 100 mm 2,8 IS. Ini pokoknya ini ya, 2,28 ISM. Aku tuh tidak mengerti tentang jir-jir seperti ini, cuman aku tuh sangat menyukai hasil foto misalnya bunga-bunga yang memakai lensa makro. Karena itu aku pengen beli lensa makro. Ini lensanya memang mahal banget ya, 100 mm itu. Ini lensa makro ini tuh ya, teman aku tuh, kamu kan pengen lensa bagus. Iya, lensa makro lensa 100 mm itu biasanya aku pakai buat motret kayak bunga, pokoknya jarak dekat gitu, bukan misalnya untuk mungkin bisa kita foto untuk misalnya orang atau apa, tapi kan itu bisa itu dekat kan. Ini jaraknya bukan lensa yang wide gitu. Ini hanya untuk yang dekat, kayak detil. Ini untuk pengambilan detil, kayak misalnya satunya tadi bunga. Ini aku harus beli ini sebelum ke Jepang. Aku beli ini kenapa? Karena aku tahu di Jepang itu bunga-bunga di sini tuh indah-indah gitu. Maksudnya ya banyak variasinya lah gitu. Aku bisa berkreasi, aku bisa hunting sebanyak mungkin, dan aku memang sudah pakai ini untuk hunting, untuk video ini bagus banget. Ini bagus. Itu sebenarnya ada lensa yang pengen aku beli, lensanya itu lensa wide sama lensa tele, tapi itu lagi lebih harganya jauh lebih mahal daripada lensa ini. Lensa ini aja udah mahal gitu. Ini aku pas beli berapa ya, pokoknya di atas, ini 2 digit deh kalau nggak salah, pokoknya di atas 10 jutaan ya. Ini udah di atas 10 juta ya kalau nggak salah. Waktu itu aku beli di pokoknya di Jakarta, di yang terkenal itu, di toko kamera yang terkenal itu aku belinya. Ini udah mahal, udah lebih dari 10 juta gitu ini. Apalagi lensa wide sama lensa tele. Pokoknya aku ada 3 jenis lensa yang pengen aku beli. Satu lensa tele, lensa wide, satu lagi lensa yang biasa dipakai oleh pada fotografer profesional. Berapa ya itu? Pokoknya catatannya aku ada seperti itu. Dan ini lensa ini tuh apa ya namanya, akhirnya aku beli juga lensa yang lagi hit, Instamax Mini 90. Ini dari Fujifilm ya. Nih, ini aku beli karena aku pengen mengikuti tren bukan pengen mengikuti tren, pengen mencoba segala macam jenis kamera gitu. Ini kan kamera ini tuh kamera yang pakai film gitu. Maksudnya kalau ini kamera pakai film seperti apa sih hasilnya gitu. Hasilnya kan bisa langsung dicetak ya. Ini aku beli ini tuh harganya itu ini masih murah lah, tergantung murah. Ini kamera ini pokoknya di bawah 5 jutaan ya. Sama ya, aku beli ini sama kamera ini sama di toko yang sama, pokoknya di toko kamera yang terkenal itu yang di Jakarta lah, apa namanya, yang di Kemang itu deh kalau nggak salah. Ini jarang aku pakai, tapi ini aku udah pernah pakai ini. Kalau ini untuk kamera jenis ini, karena kita bisa langsung cetaknya hasilnya dicetak langsung, kita harus beli filmnya. Nih, aku punya beberapa film. Ini langsung aku beli di tokonya. Pas aku beli kameranya langsung, aku juga beli langsung.
filmnya. Ini monokrom tuh jenisnya, ini ada monokrom, terus ini black, ini yang warna-warni gitu, ini yang kayak airmail, pinggirnya kayak begitu ya. Pokoknya bisa beli aneka jenis ya. Ini aku punya 5 sebenarnya, satu lagi ada di situ, lagi di dalam itu tuh ada yang ada isinya itu. Aku tuh beli 5 atau berapa gitu ya. Iya, ini belum banyak yang aku pakai karena tadi aku lebih seneng hunting kayak bunga-bunga di sini. Terus kalau landscape aku nggak mau pakai lensa ini fix 50 mm, walaupun aku harus mundur gitu, tapi masih bagus lah ya. Itu dia kalau aku pengen memotret alam pemandangan itu lensanya harus lensa wide, lensa tele gitu kan, bagus. Tapi ya sudah lah, yang pakai fix 50 juga bisa. Ini tadi buat kamera itu tadi yang jenis apa, Polaroid itu apa ya, pokoknya yang bisa langsung dicetak ya hasilnya. Dan sebenarnya aku tuh belum pernah yang namanya ikutan les fotografi. Aku pengen banget, cuman belum ada waktunya tuh gimana. Jadi aku bagian itu otodidak. Kalau misalnya aku pengen beli kayak ini, beli kamera, kenapa aku beli lensa makro nih? Aku kan suka lihat-lihat aja, ini kalau bunga seperti ini cantiknya, bagusnya pakai kamera apa ya, yang sudah yang profesional dia pakai apa, kayak gitu. Aku kayak suka niru kayak gitu, jadi aku cari referensinya dari buku, dari YouTube, seperti itu ya. Yang kalau yang ini ya seperti itu. Terus aku juga, dan ini satu lagi perlengkapan aku. Nah, ini aku beli, ini lebih apa, lebih gampang, ini lebih gampang atau lebih ringan. Ini juga lumayan harganya. Ini sama belinya di toko ini, yang pokoknya yang di Kemang itu, toko kamera yang di Kemang itu. Harganya aku bawa ke sini, ke Jepang. Dan ada cerita dulu, teman aku si Adit itu mau pinjam. Aku bilang, Dit, itu kalau apa sih si tripodnya itu baru. Nah, aku belum pernah aku pakai juga, nanti ya kalau udah pernah aku pakai aku pinjemin. Ternyata sampai dia lulus belum pernah aku pinjemin karena aku belum pernah aku pakai. Dan ini udah aku pakai kemarin, atau baru apa ya, foto-foto lah sama grup-grup komunitas Indonesia gitu, pernah aku pakai juga ini. Sorry Adit. Nah, dan cara membersihkannya, aku tuh beli ya yang kayak nih, aku beli dari Indonesia dulu, kayak yang ini buat disemprotnya kayak begini. Atau kalau enggak, aku suka pakai tisu basah kayak misalnya tisu basah apapun lah ya itu. Kayak misalnya tisu basah, ini kan tisu basah nih, pokoknya aku pakai tisu basah atau apa, dilapin, terus nanti pakai tisu kering. Atau misalnya ini pakai ini adalah, katanya ini kata toko kamera, ini adalah kayak bahannya dari apa, fiber gitu tuh, gimana lah ya. Ini kayak misalnya bagus buat ngelap peralatan fotografi atau kamera. Dan ini selalu aku bawa. ini kayak misalnya kalau aku sebelum aku pakai, aku lap-lap dulu pakai ini tuh, gimana kayak gitu. Dan cara penyimpanannya, kalau sekarang kan di Jepang nih, kalau di Indonesia aku punya kotak. Nah, di sini tuh di Jepang cara nyimpannya gini. Aku tuh beli silika gel yang kayak gini, dia untuk misalnya menyerap air atau menjaga kelembaban atau gimana lah ya, gitulah ya. Ini aku belinya di Indonesia. Aku belinya itu dalam jumlah banyak, tapi lalu aku bagi-bagi ke dalam plastik kecil ini, dan aku bolongin ini, ditusuk-tusuk pakai jarum, terus masukin ke box. Kan di kamar aku ini aku dikasih meja, terus ada boxnya. Jadi satu box itu aku pakai buat menyimpan ini, dan taruhlah ini buat menjaga kelembabannya ini. Terus aku juga kalau menyimpan foto nih ya, aku beli kayak begini ya, harddisk ini WD gitu. Aku punya dua kayak gini, aku beli di Indonesia. Yang satu lagi udah aku simpan, nggak usah dibuka. Ini untuk menyimpannya. Terus ini aku dikasih dari Canon. Ini biasanya aku pakai buat masukin ini ke sini kalau aku mau aku bawa. Aku juga punya tas kamera. Tas kameranya udah aku simpan, nggak usah aku punya satu tas kamera yang lumayan besar. Satu lagi aku punya
tas kamera ini. Ini adalah tas kamera apa ya, kecil. Ini tas kamera kecil. Ini buat menyimpan atau membawa ini, lensa yang ini. Nih kalau yang ini dari Indonesia aku belinya. Di sini aku belum pernah beli buat peralatan ini, fotografi ini. Tuh kan, seperti ini sih isinya tuh. Tuh seperti ini. Ini adalah dari Vanguard ya. Pokoknya aku beli ini. Aku tuh total aku punya 3 jenis tas kamera ya. Ini yang kecil, terus yang gede satu ada di sini disimpan. Aku malas ngambilnya, nggak usah lah ya. Terus yang apa? Yang satu lagi di Indonesia. Jadi dibawa 2 ke sini. Aku juga pengen beli sih yang unik-unik gitu ya tadi gitu. Nah ini tadi perlengkapan cer aku, dan aku mau menunjukkan beberapa hasil foto yang aku ambil dari ini ya, dari kamera ini. Wait dulu. Oke nih teman-teman, aku mau memperlihatkan hasil dari foto yang diambil oleh kamera ini. Ini kan langsung pas kita ambil langsung tercetak, dan ini hasilnya. Ini pernah aku ambil dulu dan jarang sih aku pakai kamera itu. Ini hasilnya. Ini pas awal-awal aku kesini, aku begitu antusias gitu ya waktu itu. Motret pas waktu lagi salju. Tuh, ini dulu pakai kamera ini, seperti inilah ya. Seperti ini. Hasilnya. Aku jarang sih ya pakainya, tapi seperti itu. Itulah cerita hari ini teman-teman. Biasalah lagi situasi seperti ini ya. Malahan aku tidak mau menyebutkan apa dengan virus itu, aku nggak menyebutkan namanya sama sekali. Yang penting kita harus happy gitu. Itulah ya teman-teman. Ini masih banyak yang kosong tuh. Begitulah kira-kira cerita aku hari ini, memperkenalkan kepada teman-teman aku, penghibur di kala ya sepi. Terima kasih sudah menonton YouTube aku. Thanks. Selamat beraktivitas kembali.